Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Mariana, guru TK Kamria Boswa, Kabupaten Maros, peserta PKG PJOK Kabupaten Maros angkatan pertama tahun 2024. Mempersembahkan video kegiatan berbagi praktik baik kepada teman-teman rekan sejawat di kelompok kerja guru TK se-Kecamatan Bantimurung. Selamat menyaksikan. Datang Bu Jamila, silahkan ambil posisi di sini, bagus nih, dekatnya kipas angin. Sebelumnya permohonan maaf dari saya sendiri, kenapa KKG-nya selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KKG Kecamatan Bantimurung, yang kami hormati Kepala TK, yang kami hormati rekan-rekan guru yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya lah sehingga pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama berkumpul di TK Negeri 14 Pembina untuk melakukan kegiatan KKG sebagaimana rutin setiap bulannya kita laksanakan. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari samang kegelapan menuju samang terang benderang seperti sekarang ini. Adapun agenda kegiatan kita pada hari ini yaitu tentang berpikir berbasis aset atau kekuatan dalam memajukan PJOK, di mana kegiatan ini sebentar akan dipaparkan oleh Ibu Ketua KKG, Ibu Muriana SPD. Tapi sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Ibu Ketua, marilah kita sedikit mendengarkan arahan dari Ibu Ketua KKG kita. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih banyak. Saya di depan ya. Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala TK yang berkenan hadir, kemudian teman-teman rekan-rekan sejawat guru PAUD se-Kecamatan Bantimurung yang punya kesempatan pada hari ini. Terima kasih banyak kepada MC. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dipertemukan di tempat ini di TK 14 Pembina Bantimurung dalam kegiatan sosialisasi pembelajaran PJOK sebagai bentuk pengimbasan dari kegiatan PKG PJOK yang telah kami laksanakan menjadi materi dalam kegiatan KKG. Hari ini untuk sebagai bukti tugas akhir dari kegiatan PKG PJOK, yaitu di mana saya di sini akan menyampaikan sebuah pengimbasan tentang bagaimana dalam memajukan pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga serta kesehatan ini dengan menggunakan pola pikir berbasis aset. Permohonan maaf dari saya pribadi, kenapa pada hari ini saya luangkan waktu teman-teman. Saya berharap dengan materi ini memiliki manfaat untuk kita semua, di mana selama ini mungkin ketika kita ingin memajukan lembaga kita, selalu kita berpikir, tidak bisa kak saya seperti TK Pembina, di sana dia banyak bangunannya. Tidak bisa kak saya seperti TK Nur, di sana gurunya masih muda-muda. Tidak bisa kak saya seperti di Boswa, cocok di Boswa karena ada semennya. Mungkin kadang kita berpikir seperti itu ya. Makanya pada hari ini saya mengangkat tema ini, bagaimana dalam mengembangkan pembelajaran kita itu kita berpikir dulu sesuai dengan berbasis aset yang kita punya. Nah itu yang menjadi alasan saya
kenapa mengangkat tema ini. Dalam PJOK ada 3 hal pokok yang perlu kita perhatikan, yaitu seperti yang saya sampaikan waktu pertemuan gugus, bahwa ada pendidikan gerak, ada pendidikan kebugaran, dan juga ada juga tentang apa lagi? SEM, Sport Education Model. Baik, teman-teman sekalian, mungkin sebagai selaku ketua gugus, saya sendiri berharap mudah-mudahan dengan apa yang bisa saya sampaikan saat ini itu menjadi sebuah informasi bagi teman-teman, sehingga kita bisa maju bersama sesuai dengan tema yang saya angkat ini, bahwa berpikir berbasis aset atau kekuatan, dalam bahasa Bugisnya asset based thinking. Nah, itu yang menjadi poinnya, bagaimana dalam memajukan pembelajaran kita berpikirnya sesuai dengan aset yang kita punya. Mungkin langsung saja pada materi inti ya. Baik, ini menurut salah satu tokoh menyampaikan bahwa dari Dr. siapa namanya ini? Catherine Kemmer, seorang psikolog yang berfokus pada pemikiran positif dalam mengembangkan diri. Saya sendiri misalnya untuk mengembangkan diri, memperkenalkan cara berpikir untuk mengenal hal-hal positif dalam kehidupan dengan fokus pada kekuatan, inspirasi, potensi positif, aspek positif lainnya dalam hidup. Pendekatan ini disebut dengan asset based thinking atau berpikir berbasis asas kekuatan. Based thinking, ya. Jadi ini harapan kita ketika melihat orang-orang maju, kita berpikirnya, mau tahu dirasa seperti itu, bagaimana caranya? Orang terkenal, bagaimana bisa terkenal seperti itu? Nah, untuk mencapai perubahan pada diri kita, itu kita dulu mengkaji apa potensi saya, apa yang saya punya. Misalkan khusus untuk lembaga kita, khususnya misalnya di TK Pembina ini, apa sih yang dimiliki oleh TK Pembina supaya bisa mengadakan perubahan apa yang diinginkan oleh TK Pembina. Nah, itu berpikirnya dulu, oh di TK Pembina kalau diamati asetnya alhamdulillah luar biasa ya. Apa yang kita lihat di TK Pembina unggul di situ, misalnya dari segi fasilitas, sarana prasarananya bagus, gurunya cukup. Apalagi yang kita punya di sini, dia berada di sekitar lingkungan perkampungan yang lumayan banyak penduduknya. Kemudian apalagi ya yang dimiliki oleh sekolah ini, sehingga itu menjadi kekuatannya dari TK Pembina ini untuk memajukan pendidikannya, baik itu khusus di PJOK-nya maupun dalam hal-hal yang lain. Nah, itu menjadi poinnya. Jadi ketika mau berbuat sesuatu, bukan dulu yang dipikir tidak bisa kah saya, coba TK Pembina atau banyak begitu kelasnya, jadi leluasa, pekarangannya juga bagus, tidak becek-becek. Jadi ketika kita berpikir untuk memajukan sesuatu, yang pertama kita pikirkan dulu apa yang saya punya. Seperti misalnya TK Al-Ikhlas, kalau dibandingkan TK Pembina dengan TK Al-Ikhlas Baruga, kalau secara bangunan, secara lingkungan, jauh Baruga, karena dia lingkungannya ada di kebun ya, lingkungan. Tapi di tengah-tengah perkampungan, itu dia kelebihannya, dia di tengah-tengah perkampungan, pusat perkampungan di Poloy. Tapi dia itu keunggulannya di situ. Tapi dari segi bangunan, dia baru memiliki satu bangunan. Nah, potensi apa lagi yang kita punya untuk memajukan sekolah kita? Itu yang kita pikirkan dulu. Oh, ini saya punya guru-guru yang bisa misalnya menari, contohnya kepala sekolahnya. Oh, saya mau kasih unggul sekolahku, kasih terkenal lewat menari deh. Buka kelasnya, mungkin ekstrakurikulernya anak-anaknya dia buka di situ, di menari, posting, menjadi terkenal nantinya sekolahnya gara-gara itu. Mungkin seperti itu. Itu salah satu potensi yang dimiliki, yaitu aset manusianya. Boleh dilanjutkan, Bu? Kemudian apa itu based thinking? Berpikir berbasis aset atau kekuatan adalah cara mengidentifikasi dan mengelola hal-hal positif dalam kehidupan yang menggunakan kekuatan sebagai fokus pikiran
Pendekatan ini berbeda dengan berpikir berbasis kekurangan yang fokusnya mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Kepala sekolah, coba diangkat tangannya yang kepala sekolah hadir pada hari ini. Ada di depan satu. Ada Ibu Guru Nata. Ada Aji Kasma juga. Saya mau ajak ini. Kira-kira kalau mau merencanakan sesuatu, siapa yang bisa saya tanya ini? Aji Kasma atau Ibu Dia? Coba katakan. Pertanyaannya, kira-kira kalau kita mau memutuskan sesuatu atau merencanakan sesuatu, apa dulu yang kita pikirkan? Pertama, kebutuhan utama. Apa kebutuhan tak? Ada lagi mungkin selain kebutuhan? Berapa dana yang saya miliki atau yang saya pegang? Selanjutnya apa lagi? Apa yang mendukung kegiatan saya? Jadi 3 pokok pertanyaan yang dimiliki untuk mewujudkan sebuah perencanaan. Yang pertama, apa yang saya butuhkan? Mau ke apa ini sekolahku? Mau ke apa kini muridku? Apa tujuan pembelajaran tak? Yang kedua, kemudian apa modalku untuk mewujudkan itu? Berpikir kita, apa modalku untuk mewujudkan itu? Kalau sudah dipikir nih, oh saya punya seperti ini, oh saya bisa bikin seperti ini. Yang ketiga tadi apa? Bagaimana cara untuk mewujudkan itu? Dengan modal yang ada, bagaimana caranya untuk membutuhkan itu? Nah seperti kalau misal saya angkat bahwa dalam kegiatan pembelajaran PJOK, tujuan pembelajaran kita adalah melempar dengan baik dan benar. Misalnya, apa mau melempar anak-anak? Tidak ada bola, pikir dulu di sekolah apa? Jadi ada yang di sekolah. Bisa untuk kegiatan melempar, ya? Bisa nggak bilang Bu Aji bisa menggunakan kertas. Terus alat lainnya yang dibutuhkan apa lagi? Terlalu maju. Keranjang bisa menjadi basketnya ya. Nah itu salah satu cara berpikir dengan berdasarkan aset yang kita punya. We can go faster. Let's speed up. I think we can go faster. Faster, top speed. Aja bahwa ini berpikir best thinking artinya ketika kita mau membuat perencanaan di sekolah, Kak, yang dipikirkan dulu apa yang saya punya. Tak? Misalkan seorang kepala sekolah sebagai manajer dan lembaganya. Oh, bagus kayaknya di begini ya. Pernah Kak jalan-jalan ke sekolahnya Ibu siapa misalnya? Ibu Ratna. Ada tuh begini, kayaknya bagus juga aku terapkan di sekolahku. Kira-kira bisa nggak juga di sekolahku berbuat seperti ini? Pikirkan dulu. Di sekolah saya kita punya aset apa saja yang kita punya di sekolah. Sudah bisa? Ya bisa itu.
Hah? Ngambil. Ini diturunkan begini. Oh. Oke. Jadi semisal di sekolah gambaran ya, gambaran. Kita mau seperti apa di sekolah misalnya khususnya karena kan kita bercerita PJOK ya. Kita mau kasih senam ki anak di sekolah. Pikirkan untuk senam itu apa saja yang dibutuhkan. Pertama yang dibutuhkan alatnya dulu. Ada jika pengeras suara tak? Ada. Ada jika guru bisa memandu? Tidak ada, misalnya tidak ada guru bisa memandu. Apalagi alasannya saking guru-guru tua di situ misalnya tidak bisa memandu. Apakah kita punya proyektor? Ada. Itu mau proyektor kasih pandu. Berpikir yang aset yang kita punya. Tidak bisa Kak memandu di depan sama-sama maka anak-anak main-main. Senam toh, tidak apa-apa. Berpikirnya seperti itu saja. Oh, rasanya tidak ku hafal kisah gerakanku. Putarkan itu seperti tadi kan sekarang banyak di YouTube. Ada video-video khususnya itu senam. Putarkanlah itu videonya. Kemudian senamlah dengan anak-anak. Mau lagi misalnya banyak seperti yang unggah-unggah itu TK Anur banyaknya dilihat kegiatannya kalau Jumat. Apalagi kalau diintip-intip sosmednya. Banyaknya itu breakingnya. Di mana itu dapat? Buka saja di YouTube. Cari nih, tengok-tengok nih apa judul kegiatannya di situ di Anur. Cari Tommy di Google, cari Tommy di YouTube. Oh seperti itu. Itu kan kita berpikirnya ada tuh di internet tak? Ada juga proyektor tak? Kita punya di pengeras suara, kenapa tidak? Tak seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu yang bagus bisa ditiru, bisa dimodifikasi, lakukan dengan berdasarkan aset yang kita punya. Seperti tadi yang saya sampaikan, ketika tujuan pembelajaran kita misalnya mau melempar bola, judulnya kan tujuan pembelajaran seperti itu, atau memantulkan bola. Itu kan biasa di indikator itu ya. Nah, kalau sekarang kan kita yang membuat apa istilahnya tujuan pendidikan tujuan pembelajarannya kita apa? Misalnya melempar bola dengan memasukkan ke dalam keranjang. Tapi tidak ada bola apa yang saya punya aset di sekolah? Banyak kertas-kertas bekas. Itu kan di belakang. Ada kertas-kertas bekas. Ajaklah itu anak-anak untuk meremas itu sekaligus untuk melatih motorik yang ada pada jari-jari tangannya ini. Kemudian sama-sama melempar ke dalam tong sampah atau keranjang sampah. Itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Intinya semua tujuan pembelajaran insya Allah di lingkungan kita ada. Berpikir lagi, kegiatan saya adalah berlari melewati rintangan. Apa sih yang bisa dijadikan rintangan di sekolah kita punya apa? Kira-kira? Ada balok. Selain balok yang bisa dijadikan rintangan apa lagi? Kita menggunakan misalnya buku yang kita mau gunakan untuk kegiatan seperti itu, berpikir juga efisiennya, amannya. Apakah itu aman untuk kita gunakan seperti itu? Kalau di dalam kelas, oke. Tapi kembali lagi ya, jatuhkan nilai dari guru itu sendiri. Tapi kalau tadi sepertinya disimpan di atas kepala, oke. Itu saya anggap oke. Tapi kan kita tetap memperhatikan etikanya ya. Ketika menggunakan benda, perhatikan juga etikanya. Sama dengan kitab Al-Quran, tidak sembarangan kita menyimpannya kan? Saat kita duduk seperti ini, etikanya kan harus lebih tinggi daripada kita semisal. Sama dengan buku biasa, karena itu adalah sebagai jendela ilmu. Saya harapnya juga anak-anak tertanam di konsepnya bahwa untuk dibaca untuk sesuatu yang mulia, sesuatu yang bagus. Jadi kalau ada di benda lain, mungkin begini, kalau ada benda lain sebaiknya jangan buku dijadikan rintangan ya. Jadikan yang lain seperti balok tadi bagus sekali, kursi bisa dijadikan alat ringan untuk berlari apa namanya itu? Berlari zigzag. Anak mampu melemparkan bola ke dalam keranjang sampah. Kegiatan apa yang cocok untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Main basket. Basket. Yang dipikirkan adalah bermain basket. bermain basket.
kita memiliki basket. Tidak ada. Itu kembali lagi berpikir bagaimana caranya ini supaya tujuan pembelajaran kita tercapai. Dan saya cuma memiliki aset apa sih? Itu tadi yang saya bilang, ada keranjang sampah, ada kertas bekas, atau mungkin ada bola-bolanya anak-anak itu bola-bola plastik. Memanfaatkan. Itu yang saya maksud. Jadi ketika dihadapkan pada sebuah tujuan yang dipikirkan lebih dahulu, apa yang saya punya untuk mencapai tujuan itu yang saya maksud. Semisal di sekolah kita, taruhlah misalnya di TK Pembina ini, di akhir semester punya perencanaan untuk melakukan seni. Apa cocok untuk di sekolah di seninya apa kira-kira? Seperti dilakukan di TK yang TK Nur, saya ambil contoh. Kalau mereka seni itu luar biasa, mereka serunya karena apalagi parentingnya itu terlibat langsung. Bisa kondek itu seperti itu. Ada kan di orang tua siswa di sekolah, ada kan di parenting tuh. Tapi belum solid. Nah, misalnya berpikir seperti itu. Aset yang saya punya di sekolah, kalau seperti di TK Nur, aset manusianya itu orang tua siswanya itu sudah solid. Kalau saya belum, tapi kenapa tidak? Kalau saya misalnya bisa ajak untuk berkomunikasi, bangun rapat tidur sama-sama, kasih duduk ki begini, baru kasih minum ki es buah misalnya. Ataupun dia sendiri yang menyediakan. Kalau sampai kami dulu ke ketua parentingnya, ibu-ibu bisa ki aja anggota untuk rapat hari sekian, sampaikan ke kepala sekolah. Mau begini bagus kapan kalau rapat kita saja cocok jadwal kami. Kapan misalnya ibu-ibu kita menyesuaikan misalnya seperti itu. Jadi ketika membuat sebuah perencanaan seperti itu, pikirkan aset-aset yang kita miliki. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua. Disinilah pentingnya kesepakatan dalam kolaborasi. Coba. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Ini salah satu juga teknik untuk mengembalikan fokus anak ya. Kembali sudah bisa digunakan. Terima kasih Bu Lina. Jadi apa itu best thinking? Berpikir berbasis aset atau kekuatan adalah cara mengidentifikasi atau mengenali hal-hal positif yang ada dalam hidup menggunakan kekuatan yang fokus pada pemikiran. Apa yang saya punya untuk berbuat seperti itu? Apa yang dimiliki lembaga saya untuk berbuat seperti itu? Apa yang dimiliki keluarga saya untuk bisa juga seperti itu? Itu yang paling utama. Apa sih yang saya punya? Potensi apa yang saya miliki untuk bisa berbuat seperti itu? Kenapa ya? Pendekatan ini berbeda dengan berpikir berbasis kekurangan yang fokusnya mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Kadang berpikir penting atau semisal ada kegiatan yang membutuhkan IT. Saya tidak punya, tapi ada temanku yang bisa. Minta tolong sama dia. Bisa aku bantu kak begini, editkan video seperti ini. Itu berpikir aset manusia yang saya punya. Seperti itu. Jadi tidak langsung untuk tidak bisa kak karena tidak punya kak. Yang dipikirkan dulu apa yang saya punya yang bisa saya manfaatkan. Itu. Nah ini ada salah satu toko juga namanya Green Hedges di tahun 2010 menjelaskan kecenderungan cara pandai yang menggunakan pendekatan berpikir berbasis kekurangan dengan pendekatan berpikir berbasis aset dapat dilihat dari tabel seperti ini. Nah, bisa terbaca Bu? Ini adalah gambaran di mana ketika kita berpikir agak gelap ya. Oh tetap seperti itu kita baca
saya di sini. Begitu deh tadi karena hasil foto ini. Jadi pada kolom pertama boleh diperhatikan. Ketika kita berpikir berdasarkan masalah, di sini ada dua perbedaan. Kalau kita berdasarkan masalah, kita fokus pada masalah yang atau isu yang ada. Kemudian ketika kita berpikir secara aset, kita fokus pada aset dan kekuatan yang kita punya. Oke, fokus. Jadi di sini pada layar disampaikan perbedaan antara bagaimana ketika kita berpikir berbasis pada kekurangan atau permasalahan dengan berpikir berbasis aset atau kekuatan yang kita punya. Pada berpikir dengan berdasarkan kekurangan, yang pertama itu fokus pada masalah atau isu yang kita punya. Tidak bisa di situ terus tidak pikir, tidak bisa kan saya ketua mak, tidak bisa kan saya tidak ada mampu, tidak bisa kan saya sekolah jelek. Nah, itu pikirannya itu terus masalahnya. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Ketika mau berbuat sesuatu, apa yang kurang itu yang dipikir. Kemudian sebaliknya ketika kita berpikir aset, yang dipikirkan berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Bisa maka begini, insya Allah bisa turun begini. Kan ada begini, nah itu pikirannya. Kemudian perbandingannya lagi fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi. Nah, kalau dia berpikir menyelesaikan masalah itu yang berpikir di mana kita dapat modal, siapa mau sponsor lagi. Tapi kalau kita berpikir berdasarkan aset, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset atau kekuatan yang kita punya. Jangan makin cari-cari di luar. Ada itu orang tuanya aneh. Ada itu punya seperti ini. Bisa kayak itu dimanfaatkan. Nah, seperti itu yang dipikir ketika kita berpikir berdasarkan aset. Tidak mencari keluar dulu. Dia memikirkan apa yang dia punya dulu di lembaganya. Kemudian merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Itu yang dia pikir. Bikin kegiatan begini supaya solusinya bisa terselesaikan. Itu kalau berdasarkan masalah. Tapi kalau dia berdasarkan aset, merancang semua rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Lembaga kita harus seperti ini. Bagaimana untuk mewajibkan bersama apa yang kita punya potensinya. Kemudian mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Itu kalau berpikir masalah. Sedangkan kalau berpikir aset, melakukan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi itu perbedaannya. Ketika kita mendahulukan aset yang kita punya, memikirkan aset yang kita punya untuk menyelesaikan sebuah masalah, di situ letak perbedaan dari kedua pemikiran tersebut. Selanjutnya, nah, untuk memajukan sebuah lembaga, ini ada 7 aset yang bisa kita kelompokkan di lembaga masing-masing. Kekuatan yang bisa kita gali dan bisa kita identifikasi yang ada pada lembaga kita masing-masing. Yang pertama itu adalah aset manusia. Pikir siapa yang dimaksud dengan aset manusia di dalam sekolah? Guru, siapa lagi? Kepala sekolah, siapa lagi? Murid, kemudian orang tua siswa, siapa lagi? Pengawas, ada lagi? Pemerintah setempat. Iya, pemerintah setempat. Itu adalah aset manusia yang ada di lingkungan sekolah, seperti di TK Pembina. Potensinya banyak, gurunya banyak. Ada beberapa yang sertifikasi. Kemudian sudah ada guru penggeraknya. Itu aset. Aset kaji itu yang dia miliki. Kemudian kepala sekolahnya, apa yang namanya kalau kepala sekolahnya seperti Pak Isan itu dia orangnya support. Koneksinya banyak ya, koneksinya banyak. Itu salah satu potensi yang dimiliki. Kemudian muridnya banyak. Nah ini salah satu kekuatan besar ini. Murid banyak,
pemerintah itu perhatian. Jadi itu adalah aset yang kita punya. Kemudian aset lingkungan. Dilihat di sini, alhamdulillah TK Pembina ini hidup di lingkungan pemukiman warga. Di sampingnya ada TPQ, ada ustaz yang membina di situ, ada penjual, apalagi yang dia punya, ada perkuburan, oke ada perkuburan, itu identifikasi semuanya, apalagi yang ada di lingkungan kita. Itu rumah masa depan tapi lagi Bulina, betul sekali. Kemudian aset fisik, TK Pembina alhamdulillah fisiknya bagus sekali. Bangunannya sudah lengkap, semua ruangan ada ruang perpustakaan, ada ruang posyandu, ada kantor, ruang guru, bahkan ruangan apa yang di sana yang 2 itu? Ada dapurnya malah. Jadi secara aset TK Pembina luar biasa, ya. Kemudian secara finansial, finansial itu yang mana sih? Apa itu finansial? Sumber kekayaan. Sumber dana, betul sekali. Apa sumber dananya? Adakah SPP di TK Pembina? Ada SPP-nya? 25. Berapa siswanya? Oh yang membayar dari 60-an, kali segitu. Berapa itu? Nah, jadi kurang lebih hampir 3 juta dalam sebulan. Kalau itu mungkin masuk, kalau lancar masuk, tapi insya Allah selesai di akhir tahun, ya. Di akhir tahun ajaran biasanya itu selesai. Jadi bisa panen di situ. Jadi itu salah satu asetnya. Kemudian kita dapat DO SP. Kemudian ada juga bantuan baru-baru dapat pagar ya. Nah jadi kalau TK negeri insya Allah ya finansialnya bagus. Guru-gurunya sudah berapa negeri di sini? Oh, 1 di negeri ini sertifikasi 3. Ya. Kemudian aset sosial. Bagaimana hubungan sosial yang ada di sekitar sini? Apakah masyarakatnya apa yang namanya ya? Hubungan boleh mungkin dijelaskan Ibu Dia, silakan. Kalau terkait aset sosial itu berhubungan tentang kemasyarakatan, termasuk apa sih jenisnya, apa dominannya orang pemerintah, apakah mereka berpenghasilan dari petani ataukah pabrik TGS mungkin pekerja TGS, itu bisa dikondisikan karena beda pekerjaan seseorang itu pasti beda cara penanganannya. Contohnya kalau di masalah sosial ketika orang tua kita adalah dominan petani, berarti tidak mungkin dia punya gaji setiap bulan. Berarti ada dalam pengambilan kebijakan itu bisa saja kita per 3 bulan sesuai dengan kondisi lingkungan sosialnya mereka. Terus apakah ada data yang berhubungan itu harus ada. Contohnya misalnya mungkin maulid, karena ada juga daerah yang mewajibkan itu maulid, ada yang tidak, itu termasuk sosial. Bahkan ada yang mengharamkan. Ada yang mengharamkan, itu harus dilihat dari aset sosialnya kita. Terus agama yang dominan, ada adat khusus, terus hubungan lembaga masyarakat melihat lembaga kita seperti apa. Itu semua terkait tentang sosial itu. Itu sih yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Mardiana. Jadi itu adalah gambaran tentang bagaimana aset sosial yang ada di lingkungan sekolah kita. Seperti tadi yang bisa saya petik bahwa kalau di sini dominan penghasilan warganya adalah bertani. Kembali lagi ke pengambilan kebijakan untuk misalnya masalah SPP ya. Mungkin saja orang tua siswa yang notabene ini petani, mungkin pembayarannya tidak tiap bulan. Tapi begitu nanti sudah panen, bayar sekalian. Jadi juga desali tiap bulan. Baru 2 bulan melayani surat kebenaran. Mudah-mudahan tidak ya. Jadi pengambilan itu tadi, pengambilan kebijakan berdasarkan aset sosial yang dimiliki di lingkungan kita. Nah, sadari di kepala sekolahnya, kemungkinan ini bulan-bulan baru membayar. Bulan-bulan 3 mungkin bayar ini. Nah, di situ mesti
demikian juga untuk kegiatan-kegiatan ekstra seperti tadi Maulid, pelajari juga kondisi lingkungan masyarakat kita. Apakah lingkungan sosial kita, apalagi pemahamannya sama dengan apa yang kita rencanakan. Kalau memang tidak, sebaiknya dihindari, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah aset politik. Nah, ini nih, yang mana itu dikategorikan aset politik? Mungkin ada di antara teman-teman yang bisa memberi gambaran. Aset politik itu seperti apa? Politik itu adalah rekan yang bisa kita ajak kerjasama, yang bisa diajak kerjasama dan biasanya ada MOU-nya. Contohnya, bekerja sama dengan pemerintah desa. Seperti kemarin untuk paut holistik ya. Paut holistik itu kita harus punya kerjasama dengan pemerintah desa, karena anggaran desa pun itu ada anggaran untuk pengembangan PAUD. Jadi harapan kita, siapa tahu dari anggaran desa itu katanya sih ada itu dana untuk PAUD itu kurang lebih 20% untuk pendidikan. Siapa tahu bisa dapat TKK dari situ. Sampaikan ke desa kalau ada musrembang, hadirlah. Kemudian masukkan usulan. Apakah itu berupa pemberian makanan tambahan, ataukah mungkin penyediaan alat-alat kebersihan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang selama ini sudah berjalan, kita bekerja sama dengan puskesmas untuk apa? Penimbangan, pengukuran lingkar kepala, kemudian pemberian vitamin dan obat cabai. Itu adalah aset politik itu. Jadi mungkin Bapak kita tadi yang dimaksud politik anggota dewan kita, ternyata tidak. Ketika kita misalnya bekerja sama dengan apa itu namanya yang polisi yang ada di desa, Babinsa sama Kamtibmas, Babin Kamtibmas. Itu kita bisa ajak bekerja sama. Misalnya kalau tema profesi atau tema keamanan, misalnya mungkin bisa diajak itu pakar itu untuk menyampaikan apa-apa tugasnya, bagaimana supaya bisa menjadi seperti itu, dan itu menjadi motivasi tersendiri bagi murid untuk terlibat langsung dengan pelaku utama yang ada di lapangan. Itu salah satu juga bentuk kerjasama politiknya. Selanjutnya, jadi melalui berpikir berbasis aset ini, paradigma ini menghasilkan inquiry biasa disingkat IA. Percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif dan dapat berkontribusi pada kesuksesan. Kita yakin bahwa setiap insan itu punya kekuatan positif masing-masing. Setiap orang punya kelebihan tersendiri dan itu bisa dikembangkan. Nah, jadi lihat di dalam diri tak, oh saya bisa seperti ini. Di sekolahku berarti saya bisa kayak begini. Oh saya bisa IT. Di sekolah paling tidak mungkin saya akan mengembangkan media pembelajaran menggunakan IT. Belajar making, pertajam itu. Kemudian dengan mengungkap hal-hal positif, pencapaian dan kekuatan organisasi sebelum melangkah ke tahap perencanaan perubahan selanjutnya. Jadi itu yang diharapkan. Lihat diri lembaga kita. Misalnya tadi kalau kita angkat TK Pembina ini, TK Pembina ini punya fisiknya bagus, kekuatan manusianya ada, bisa dikembangkan, kemudian potensi politiknya, aset politiknya bisa. Buatlah menjadi sebuah perencanaan yang menghasilkan nanti gambaran bahwa seperti ini ke depan. Selanjutnya, ini kembali lagi orang pintar bilang, namanya Dr. Catherine Kramer, susah namanya, juga menyatakan bahwa sebuah sekolah harus fokus pada pendekatan berpikir berbasis aset kekuatan daripada pendekatan berpikir atau berbasis kekurangan atau hambatan. Dalam konteks pendidikan dengan menggunakan
menggunakan pendekatan berpikir pada aset atau kekuatan dapat membantu sekolah untuk mengidentifikasi kekuatan internal yang dapat didorong kualitas proses pembelajarannya dan berdampak pada peserta didik. Nah, kalau sudah tahu itu lembaga kekuatanku ada di sini, maka lembaga tersebut bersama guru-gurunya di dalamnya membuat sebuah program perencanaan yang berpihak kepada peserta didiknya. Itu harapannya. Selanjutnya, pola pikir inquiry apresiatif ini adalah dengan menggunakan pola pikir TI. Bukan berarti kita melupakan masalah yang ada. Jadi yang dipikirkan selalu apa yang kita punya, bukan berarti juga dilupakan itu apa yang masalah yang ada. Tetap berpikir itu, tapi ketika mengambil keputusan didahulukan dulu apa yang kita punya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, seperti itu. Dengan cara yaitu dengan menjadikannya sebagai tantangan yang dapat dilampaui bersama-sama dalam hal positif atau kekuatan yang digali dalam pemanfaatan diberdayakan. Bahkan ketika kita berfokus pada paradigma, kita dapat memanfaatkan segala kekuatan aset hal positif yang telah kita miliki, maka kelemahan, kekurangan dan ketidakpunyaan menjadi tidak relevan lagi. Jadi kalau ini metode kira kita pakai, didahulukan apa yang kita, kekuatan yang kita punya sebelum membuat sebuah perencanaan dan program, maka insya Allah kekurangan itu bukan lagi sebuah masalah bagi kita. Tidak lagi menjadi masalah. Demikian mungkin selanjutnya sebagai kesimpulan, bisa ada yang membacakan? Satu orang? Bisa dilihat dulu? Oke, silakan. Boleh berdiri dulu? Atau duduk saja enggak apa-apa, tapi bagus kalau berdiri deh. Berdiri kan dulu, bagus. Dalam melakukan perubahan, banyak organisasi dan institusi termasuk sekolah sering lebih berfokus pada masalah, apa yang salah, siapa yang salah, dan bagaimana mengatasi masalahnya negatif. Akhirnya mencari-cari solusi di luar diri sendiri atau di luar organisasi mereka. Dalam pencapaian tujuan atau visi sekolah, seharusnya tidak hanya beranjak dari upaya menyelesaikan masalah di sekolah atau ekosistem pendidikan, namun juga melihat berbagai aset yang dimiliki. Terima kasih. Kalau di sini, kalau di TK Anur, aset manusia di Anur apa? Aset manusia. Apa aset manusianya? Ada Nurul yang besar, terus apa dong? Ada Nurul jago MC, ada Rahma jago video. Aset gurunya Nurul bisa MC tahu nggak nih? Bisa MC di Rahma tahu yang sedia. Siapa tahu ada yang Ibu Jamila pintar mengasak. Jadi kalau rapat-rapat guru, kamu lagi September masa apa? Andalan dari Jamila. Tempe goreng. Daripada ibu guru anti. Teman-teman boleh kembali ke tempatnya. Terima kasih banyak. Demikian apa yang bisa kita
yang bisa saya sajikan pada hari ini. Mungkin ada yang bisa satu orang untuk merefleksikan kesimpulan daripada materi yang kita peroleh hari ini. Ada? Sebagai kesimpulan satu atau dua orang. Jangan Budia lagi, jangan. Yang lain-lain lagi, yang lain-lain lagi. Sebagai refleksi dari materi. Saya berharap sih dari 1 jam saya berdiri di sini ada yang tersimpan di kepala. Oke, ada mungkin yang bisa merefleksikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, setelah mendengarkan beberapa pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Mulyana, di situ saya bisa memahami bagaimana cara memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah kita. Yaitu kita tidak harus selalu menggunakan tadi itu masalah, tetapi berpikir berbasis masalah, tetapi kita harus selalu bervisi kekuatan atau aset yang dimiliki di sekolah kita masing-masing. Saya yakin kita semua memiliki aset-aset yang seperti aset manusia, aset fisik, finansial, sosial emosional, ya, sosial budaya, dan aset politik. Aku yakin kita semua memiliki beberapa aset yang telah dijelaskan oleh Ibu Mulyana, dan insya Allah kita semua akan mungkin bisa melakukan apa-apa yang telah dijelaskan oleh Bu Nuri dalam menggunakan aset yang ada di sekolah. Salah satunya tadi itu dalam pendidikan PJOK, apabila kita ingin mengambil kegiatan di luar sekolah, mungkin kita bisa memanfaatkan aset lingkungan. Mungkin itu dari saya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Wija, kasih wow, keren. Kalau begitu kasih di palet tepuk jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Keren. Terima kasih Bu Adijah Sula. Tepuk tangan untuk teman kita. Mari tepuk yang gemuruh. Alhamdulillah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Itulah tadi refleksi yang disampaikan oleh teman kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, apa yang kita dengarkan, insya Allah memiliki manfaat untuk kita semua, terutama bagi yang menyampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi musta'an wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.